Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Ayu Rahmat dari Urdes ID. Kali ini saya udah lama nggak upload ya. Saya lagi banyak banyak riweuh, jadi saya nggak bisa konsentrasi ya untuk upload. Tapi sekarang alhamdulillah saya udah bisa upload lagi ya. Saya mau melanjutkan lagi kemarin di aplikasi Barjas ya. Aplikasi Barjas ini adalah versi pembaruannya, dimana kita tampilannya seperti ini. Jadi diharapkan dengan aplikasi Barjas ini bisa menjawab beberapa kegundahan yang biasanya ini sama orang-orang desa seperti saya dalam penyusunan laporan. Kan dalam penyusunan laporan saya biasa nama sebelum ini kopi belum 3 ember mah tidak akan selesai. Ini salah satu contohnya ya. Ini salah satu contohnya, kita tinggal masukkan username dan password yang sudah yang sudah registrasi tentunya. Ini kebetulan saya sudah izin tadi sama desa yang bersangkutan. Nah, di sini ketika login dengan password dan user ID yang diberikan, ini kita langsung disuguhkan dengan menu tampilan dashboard. Ada ini nama desanya, kode desanya, terus di sini semuanya masih terkunci ya. Nanti kita tinggal edit, bagaimana cara editnya. Terus di sini juga tampilannya ada beberapa pen untuk menuju ke beberapa sheet. Jadi ini murni ini adalah Excel, karena saya bisanya cuma itu. Kalau yang lain ya insya Allah lah kita akan upayakan lagi. Langkah pertama adalah di sini teman-teman tinggal ubah saja, tinggal ubah ya dokumennya. Ubah pertama alamatnya di jalan apa. Jadi teman-teman tinggal ketik misalnya Jalan Desa Talaga Jaya, misalnya ini ya, RT-nya RT berapa, misalnya RT 001 RW 001, misalnya 001 lagi lah. Terus ininya nomor telepon, terus email ini diisi saja. Ini buat kelengkapan nanti pas di kop surat ya, nanti fungsinya. Terus jangan lupa untuk nomor Perdes, APBDes, RKP, terus tanggal SK penetapan TPK, PKA. Ini juga harus ditulis dituliskan. Biar biar nanti pas regulasinya nggak ada yang kosong tuh nanti. Terus ini untuk tanggal-tanggalnya juga tinggal disesuaikan saja. Kalau teman-teman kan udah tahu ya, kalau untuk Perdes RKP itu dibuat setahun sebelumnya ya. Berarti tahun lalu. Kalau 2025 berarti 2024 dibuatnya. Biasanya di bulan September, mulai dibuat awal-awalnya sampai dengan Oktober. Untuk Perdes APBDes-nya itu maksimal di 31 Desember. Ya, seperti itu ya. Kalau ini sudah pada tahu ya, teman-teman. Tinggal disesuaikan saja untuk SK dan lainnya. Terus untuk kode surat desa ini penting juga ya. Nantinya ini bakal berguna di kop nantinya. Nah, diharapkan dengan seperti ini kita tidak perlu lagi membuat dokumen lagi, menulis lagi nama, menulis lagi alamat, menulis lagi gitu. Kayak gitulah. Seperti itu. Ini setelah tersimpan berarti ini menu untuk 1 tahun minimalnya kita sudah punya. Bahkan kalau yang ini mungkin saja seumur hidup nih. Kalau untuk alamat kantor, kecuali nomor telepon ya. Kalau pakai nomor telepon Pak Kades, karena kan bisa saja beberapa tahun lagi ya. Oke, itu yang awal. Terus kemudian
Langkah selanjutnya apa? Teman-teman tinggal ngisi data aparatur. Saya sebutnya aparatur aja. Biarpun di bawahnya itu tidak semua aparatur ya masuk. Tidak semua aparatur. Jadi saya sebutnya aparatur saja. Karena nantinya ini fungsinya adalah siapa yang akan menjadi TPK. Intinya kan seperti itu ya, siapa yang akan menjadi TPK. Nah, di sini dan siapa yang bakal terlibat dalam pembangunan ini. Sehingga nama kepala desa, sekretaris desa, kasih, KUR, terus kadus atau sebutan lain ya, kalau di daerah lain mungkin namanya berbeda. Terus LPM, TPPKK, ini yang bakal terlibat di dalam pembangunan desa. Nah, kita paling perwakilannya saja kita masukkan ke sini. Itu penting ya, ini penting, sangat penting. Caranya gimana? Caranya teman-teman gampang ya, tinggal di sini ada menu tambahkan saja. Di sini teman-teman tinggal pilih saja, kalau jabatannya kepala desa langsung tulis, karena kan kalau ini secara otomatis ya, kalau kepala desa pasti bakal KPA, kalau kasih pasti bakal PKA, kalau kadus pasti bakal TPK, model gitulah. Jadi ini sudah dibuat otomatis ya. Nanti teman-teman tinggal ngisi aja, tapi jangan lupa ini tinggal dihapus dulu ya. Ini tinggal hapus dulu, yang salahnya ini hapus dulu misalnya, hapus dulu. Tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, hapus satu persatu, input satu persatu, teman-teman bisa menggunakan menu ini nih. Jadi kita bisa ngedownload dulu, download misalnya templatenya ya, download template. Udah gitu kita simpan misalnya di sini ya, template untuk input pejabat, kita simpan. Setelah tersimpan, teman-teman jangan buka di sini, jangan buka di file explorer ya. Kalau buka di file explorer nanti akan terjadi error, karena ini sengaja saya buat di jendela yang paling depan. Jadi kalau dibuka di sana pasti bakal error. Caranya dimana? Di sini teman-teman ada menu buka file. Jadi ini khusus buka file yang kita gunakan. Dimana? Di sini tadi ya. Nah, teman-teman tinggal lihat aja di sininya. Nah, bisa diperbesar ya. Teman-teman tinggal isi. Di sini tinggal isi saja nama lengkap, alamat, NIK ya, NIPD. Sambil udah dulu ya. Kalau semuanya sudah, ada kalanya kadus itu cuma ada 3 ya, di beberapa tempat aja yang 5 mungkin maksimal. Saya tahunya di Garut itu cuma maksimal 5. Ini bisa sampai 3, yang 4-nya dilewat, yang 5-nya jangan ditulis kayak gitu. Misalnya teman-teman, aduh Karang Taruna janganlah, yang nggak ditulis nggak apa-apa. Ini juga dikosongkan kalau nggak ditulis ya, daerah-daerah sininya. Kalau sudah terisi, misalnya teman-teman udah diisi, tapi jangan dihapus, karena ini kan udah di lock sama saya, itu udah di lock. Nah, ini teman-teman tinggal isi aja di sini, isi. Kalau udah isi, simpan ya. Cara pengisian udah nggak usah pakai tutorial kalau yang itu, teman-teman udah bisa, karena kan ini aplikasi yang sangat, jadi bukan seorang ahli pun ini bisa menggunakan. Intinya seperti itu ya. Nah, ketika sudah terisi, teman-teman tinggal impor aja datanya. Nah, di sini proses ini akan mengganti seluruh data. Jadi ini secara otomatis data ini bakal kosong, nggak ada, akan diganti dengan data yang baru. Dimana data yang barunya ini saya sudah buat ya templatenya. Ini saya ngarang templatenya aja udah lumayan, siapa harus nama siapa gitu, lumayan cukup lama juga nih. Data aparatur di sini ya, data aparatur, tapi orang versi Sunda aja ya, kita masukkan.
Nah, data berhasil disinkronisasi sebanyak 19 orang. Nah, udah masuk nih. Ada Asep Wahyudin, ada Dadang Kuy, ada Ujang Komarudin, ada Iis Suryani, ada Yayan, ada apa. Nah, mudah kan nih? Mudah ya? Mudah. Nah, di sini ketika misalnya teman-teman di sini kan masih nama orang lain nih, masih nama orang lain, padahal bukan aparat kita. Kembali aja dulu ke dashboard, baru ini. Saya belum menyimpan refresh di sini. Nanti di pembaharuan lagi saya akan buatkan refreshnya ya. Nah, ini tinggal klik aja di sini. Nah, misalnya kadus siapa ya yang jadi ini? Misalnya kadus 3 Rina Mulyati misalnya yang jadi ketua TPK-nya. Tinggal pilih aja Rina Mulyati Eskom. Udah, tetapkan sebagai ketua. Apa yang terjadi? Yang terjadi saudara-saudara, saudara Rina Mulyati ini dia bakal otomatis menjadi ketua TPK. Dan yang lain, yang unsur-unsur TPK ini selain daripada LPM, nanti LPM ini secara otomatis dia bakal jadi sekretaris tuh. Sekretaris TPK. Yang lain-lainnya bakal menjadi anggota. Kayak gitu ya, di dalam pembangunan yang akan ini. Nah, ini bisa saja untuk penetapan TPK-nya, karena misalnya untuk pembangunan apa, TPK-nya siapa, kan bisa saja seperti itu ya. Ini tinggal diubah-ubah ini aja. Tinggal diubah-ubah ini aja, siapa yang mau ditetapkan gitu kan. Mudah. Kayak gitu ya. Ini sudah tidak ada masalah. Selanjutnya, teman-teman tinggal masukkan saja rekanan, karena kan di sini aplikasinya aplikasi Barjas. Berarti harus ada rekanan dong. Ya, namanya aplikasinya si Baja. Ini saya 7 hari 7 malam nih mikirin nama ini nih. Bagaimana nama ini bisa diterima si Baja biar sekeras baja gitu. Aplikasi administrasi barang dan jasa. Ini versi yang keduanya ya. Dua yang kesatunya. Nah, aplikasi di data perusahaan ini, perusahaan rekanan ini, teman-teman juga sama. Ini teman-teman tinggal tambahkan. Ini datanya tinggal diisi saja seperti tadi ya. Gampang. Nama, alamat, upayakan ini semuanya lengkap. Kalau nggak lengkap, resikonya apa? Resikonya nanti di dokumennya itu banyak yang kosong. Nomor NPWP wajib, ini yang diwajibkan semua ya. Ini yang diwajibkan semua di Perbub 222. Jadi teman-teman itu, saya berupaya keras untuk menyinkronkan antara Perbub dengan LKPP yang ada ya. Kan ada tuh buku pedomannya. Jadi teman-teman silahkan nanti di share bagi yang mau berbagi ilmu juga boleh ya. Oh, ini ada kurang format nih, ada kurang apa, nanti teman-teman tinggal komentar aja ya di kolom komentar sini. Nah, teman-teman tinggal ini isi aja datanya. Mudah. Setelah pengisian data dengan cara tambah, teman-teman ternyata rada jelimet, boleh menggunakan template yang sudah ada. Nah, templatenya ini contohnya ya. Kita tinggal simpan aja templatenya. Dimana kek? Tuh, misalnya di sinilah template. Udah. Ketika tersimpan, teman-teman tinggal buka file di sini. Buka filenya, teman-teman tinggal buka templatenya. Tinggal buka di Excelnya. Nah, di sini tinggal diisi aja. Kayak tadi, mau berapa ratus pun ya, diterima. Ya, jadi teman-teman gampang ya. Gampang sehingga tidak perlu lagi dokumen si Anu harus ditulis lagi, enggak, karena kan kita sudah punya database nih. Nah, kayak gitulah ya. Sederhana sekali konsepnya. Udah gitu, ini yang tiga ini ya, data aparatur, di sini data desa, aparatur dan rekanan. Ini mungkin saja abadi. Maksud saya itu bukan abadi, itu naon lah. Lama gitu, lama untuk update gitu kan, karena datanya itu aja. Paling misalnya nomor ini kalau misalnya ada perbaikan atau penambahan atau apa, ganti lokasi,
gitu. Kayak gitulah. Jadi ini dipastikan ini jadi database, jadi nggak akan satu persatu kayak di versi yang sebelumnya. Kalau versi sebelumnya kan satu file mana besar lagi ya, 60 mega mana besar lagi. Kalau ini enggak, ini cukup kecil ya, kurang dari 5 mega. Ini kurang dari 5 mega. Selanjutnya apa? Di sini teman-teman tinggal masuk ke RKP. RKP ini adalah akar dari seluruh penganggaran di sini ya. Ini adalah akar-akarnya dari penganggaran. Teman-teman juga di RKP sini teman-teman tinggal kalau sudah ada datanya, teman-teman bisa ekspor impor juga. Tinggal ekspor impor lah kalau ada. Kebetulan saya ini ngarangnya banyak, jadi sayang kalau dihapus semua datanya ya. Nah, ini tinggal unduh aja templatenya, diunduh. Nanti teman-teman kalau udah terunduh, teman-teman tinggal isi. Ini udah tinggal replace aja ya, replace. Oke deh. Nah, tinggal dibuka saja filenya yang tadi, template yang tadi dibuka. Nah, teman-teman tinggal diisi. Nah, diisi nih nama programnya apa. Ini masih program Pak Ridwan Kamil nih, nggak tahu program Pak Deddy Mulyadi namanya apa nih programnya yang tahun sekarang ini. Kalau masih tetapnya nggak apa-apa gitu, masih bidangnya bidang apa. Ini mungkin lebih lebih gampang, misalnya di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, semua subbidangnya misalnya dipilih-pilih gitu kan, tinggal ini sesuai dengan ketentuan dari Permendagri 20 ya. Jadi untuk susunannya udah pas, ini udah pas banget, jadi teman-teman tinggal ngisi aja. Ini satuan waktu, sumber ADD, untuk polanya mau swakelola atau apa gitu, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kalau udah, teman-teman tinggal diimpor aja templatenya. Cara impornya gampang ya, kayak tadi. Cuman karena datanya ini sudah tersedia dan tadi lumayan rada lek-lek ya, kalau bahasa kerennya rada lek-lek. Nah, ini datanya sudah ada. Kenapa Mai kok di sininya udah ada yang warna biru? Nah, yang warna biru dan warna hitam ini, kalau hitam itu dia masih statusnya di draft RKP ini, tetapi kalau yang udah warna biru dia sudah masuk ke APBDes. Caranya masuk ke APBDes gimana? Kan milih-milih tuh, milihin misalnya program pembangunan apa nih, pekan olahraga desa misalnya, ini masuk ke APBDes, tinggal gini aja. Ini kan masih hitam ya, tinggal tambah ke APBDes, udah selesai, masuk deh ke APBDes gitu. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa, ketika misalnya ini sudah fix semuanya, teman-teman tinggal salin ke RKP. Karena ini masih draft, jadi kita harus menyalinnya langsung ke RKP. Data berhasil disalin dan laporan telah diperbaharui. Jadi kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada perubahan-perubahan sudah sedikit-sedikit, teman-teman langsung aja salin ke RKP. Ngedit, aduh salah nih namanya, ya tinggal langsung salin ke RKP. Mudah. Seperti itu ya. Terus untuk hapus semua, ini adalah menghapus seluruh anggaran. Jadi sampai akar-akarnya, sampai RAB, sampai ke puncaknya gitu. Jadi RAB, APBDes, ini semua bakal dihapus. Nah, menghapusnya karena ini sangat berbahaya, menghapusnya ya menggunakan password. Nanti passwordnya adalah si baja dengan tanggal hari ini, tanggal, bulan, dan hari ini ya. Dengan jadi si baja 070725 kayak gitu. Nah, untuk ininya ya, untuk penghapusannya. Metodenya seperti itu, mudah ya, mudah diterima. Sampai sini nanti kita akan lanjutkan ke menu selanjutnya di part berikutnya.